Halo, apa kabar? Pernah nggak sih kita kepikiran gimana setiap hal yang kita lakuin, dari ngopi pagi ini sampai perjalanan pulang, semuanya itu ninggalin jejak di planet kita? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas hubungan antara aktivitas kita sehari-hari sama kesehatan bumi, satu-satunya rumah kita. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngomongin soal dampaknya, kita harus sepakat dulu nih, apa sih yang kita maksud dengan lingkungan? Ini bukan cuma soal pemandangan cakep di luar jendela loh. Ini adalah sistem yang super kompleks dan rapuh, yang ngatur udara yang kita hirup dan air yang kita minum. Intinya apa sih? Gampangnya gini, lingkungan itu ya semua yang ada di sekitar kita. Tapi kuncinya di sini, lingkungan itu bukan cuma latar belakang yang diem aja. Ini adalah jaringan kehidupan yang aktif banget, di mana setiap tindakan kita, sekecil apapun, pasti bakal memicu reaksi. Jadi, kita bukan penonton, kita ini pemain aktif di dalamnya. Nah, yang menarik banget di sini adalah pembagiannya. Di satu sisi, ada lingkungan alam, sistem asli planet ini. Di sisi lain, ada lingkungan buatan, dunia yang kita bangun sendiri. Nah, interaksi antara keduanya, atau mungkin lebih tepatnya gesekan di antara keduanya, disitulah letak inti dari semua permasalahan ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang jujur aja agak berat. Seiring kita membangun dunia kita juga tanpa sadar meninggalkan jejak yang besar. Yuk kita lihat lebih dekat aktivitas-aktivitas apa aja sih yang dampaknya paling signifikan, yang paling bikin planet kita sakit. Kita mulai dari yang paling kelihatan mata. Penebangan hutan liar. Ini bukan cuma soal motong pohon ya, ini tuh sama aja kayak kita merusak paru-paru bumi, menghancurkan fondasi ekosistem yang udah ada ribuan tahun. Konsekuensinya jelas sangat luas. Akibatnya bisa kita lihat langsung kan, tanpa akar pohon yang nahan tanah, hujan deras itu bukan lagi berkah, tapi jadi ancaman banjir dan longsor. Di waktu yang sama, hewan-hewan liar kehilangan rumahnya, dipaksa menuju kepunahan. Ini efek domino yang dimulai cuma dari satu gergaji mesin. Masalah berikutnya ini mungkin gak kelihatan langsung, tapi bahayanya sama aja, bahkan mungkin lebih. Pencemaran. Ini tuh kayak musuh dalam selimut yang pelan-pelan meracuni sumber daya paling penting yang kita butuhin buat hidup. Jadi, polusi itu ada 3 wajah utamanya, udara, air, dan tanah. Dan ketiganya ini bukan masalah yang terpisah loh, mereka itu saling nyambung. Polusi di udara jatuh bareng hujan ke sungai, terus meresap ke dalam tanah. Jadilah sebuah siklus racun yang muter terus dan susah banget dihentikan. Nah, tabel ini nunjukin siapa aja tersangka utamanya. Asap dari jutaan kendaraan dan pabrik bikin udara kota kita makin sesak. Limbah dari rumah kita dan industri mengubah sungai jadi tempat sampah raksasa. Dan pastinya, sampah plastik yang butuh ratusan tahun buat hancur, pelan-pelan meracuni tanah tempat kita menanam makanan. Terus, ada 2 masalah lagi nih yang sering banget kita anggap remeh. Buang sampah sembarangan dan penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Mungkin satu kantong plastik atau satu semprotan pestisida kelihatannya nggak ada apa-apanya. Tapi coba kalikan dengan jutaan orang setiap hari. Hasilnya, sungai mampet dan tanah yang makin nggak subur. Jadi, ujung-ujungnya gimana? Semua ini tuh bukan masalah yang berdiri sendiri-sendiri loh. Ini adalah sebuah efek berantai, sebuah riak kerusakan yang menyebar ke seluruh planet. Dengan konsekuensi yang makin hari makin susah buat kita abaikan. Dan inilah gambaran besarnya. Banjir dan tanah longsor itu baru gejala awalnya aja. Efek dominonya terus berlanjut. Iklim yang makin panas, makin banyak hewan dan tumbuhan yang punah, sampai ke masalah kesehatan yang kita rasain langsung. Gak ada yang kebal, karena kita semua ada di sistem yang sama. Mungkin kedengarannya ini semua masalah global yang gede banget ya. Jauh gitu dari kita. Tapi beneran gak sih kita bisa lihat ini di sekitar kita? Gimana caranya kita narik benang merah dari isu dunia ini ke jalan di depan rumah kita? Caranya tuh sebenarnya simpel banget, tapi efeknya luar biasa. Coba deh, amati aja sekeliling kita. Got di depan rumah lebih sering mampet nggak? Udaranya kerasa lebih berat? Atau coba ngobrol sama tetangga yang lebih tua. Tanyain gimana keadaan lingkungan sini 20 tahun yang lalu. Perubahan itu pasti bakal cerita banyak. Oke, cukup ya kabar buruknya. Setelah kita paham masalahnya, sekarang waktunya kita ngomongin solusi. Dan kabar baiknya, solusinya tuh ada di tangan kita. Ada langkah-langkah nyata yang bisa kita ambil bareng-bareng buat mulai memutar balik keadaan. Dan inilah resepnya. Mulai dari menanam pohon lagi, sampai hal-hal yang lebih personal, kayak buang sampah di tempatnya dan daur ulang. Kuncinya adalah kesadaran kita dalam konsumsi. Kurangin plastik sekali pakai, hemat air dan listrik.
Ini bukan hal yang rumit kok. Ini cuma pilihan-pilihan kecil sehari-hari yang kalau dilakuin bareng-bareng bisa jadi perubahan yang sangat besar. Nah, jadi intinya di sini nih, kita udah lihat masalahnya, udah ngerasain dampaknya, dan kita udah tahu solusinya. Pertanyaan yang tersisa sekarang bukan lagi apa yang harus kita lakukan, tapi lebih ke kita mau ngapain dengan semua informasi ini. Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Masalah ini dimulai dari manusia, yang artinya solusinya juga harus datang dari kita. Ini semua soal tanggung jawab, pemahaman, dan yang paling penting, tindakan nyata buat melindungi satu-satunya rumah yang kita punya. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran nih. Lingkungan kita itu kayak cermin raksasa dari jutaan pilihan yang kita buat setiap hari. Pertanyaannya simpel, saat kita ngaca di masa depan, bayangan seperti apa yang mau kita lihat? Terima kasih sudah menyimak.